Agustus 2015 lalu, seorang wanita muda bernama Alia Siska Nadia dilaporkan meninggal dunia beberapa jam usai menjalani perawatan di sebuah klinik chiropractic yang terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Orang tua korban kemudian melaporkan kematian gadis berusia 33 tahun ini ke Polda Metro Jaya dengan dugaan malpraktik pada tanggal 12 Agustus. Alia Siska diberitakan mengalami nyeri hebat di bagian lehernya setelah sebelumnya bertemu dengan seorang terapis chiropractic asal Amerika Serikat, Randall Cafferty. Pihak keluarga menduga ada kesalahan pada terapi yang dilakukan oleh sang terapis. Kini kasus dugaan malpraktik ini tengah diselidiki. Randall Cafferty yang menghilang juga tengah diburu oleh kepolisian. Sebenarnya, apakah chiropractic tersebut? Sejak berita mengenai meninggalnya Alia Siska di sebuah klinik chiropractic, tak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya, apa yang disebut-sebut sebagai chiropractic? Istilah chiropractic sendiri mungkin terdengar awam bagi kita, namun sebenarnya terapi ini telah dikenal di dunia. Kata chiropractic berasal dari bahasa Yunani, siros dan praktos, yang berarti seseorang yang praktik dengan tangan. Chiropractic ditemukan pada 1895 silam oleh Daniel David Palmer, seorang imigran asal Kanada yang menetap di Amerika Serikat. Daniel melakukan penyesuaian chiropractic pertamanya pada Harvey Lillard, seorang petugas kebersihan yang mengalami gangguan pendengaran setengah tuli. Harvey merasa pendengarannya berangsur membaik setelah menjalani terapi chiropractic. 2 tahun kemudian, Didi Palmer membuka sekolah chiropractic. Chiropractic merupakan metode terapi yang memfokuskan pada pengoreksian tulang belakang, otot, dan persendian saraf. Koreksi yang dimaksud adalah membantu pergerakan sendi tulang belakang menjadi optimal, sehingga menghilangkan iritasi pada susunan saraf pusat yang terletak di tulang belakang. Association of Chiropractic College menyebutkan, chiropractor percaya bahwa kesehatan dapat ditingkatkan dan dipertahankan dengan membuat penyesuaian terhadap struktur utama tubuh, khususnya pada tulang belakang. Terapi utama dalam chiropractic adalah koreksi terhadap subluksasi atau dislokasi parsial, yaitu gangguan pada letak maupun fungsi dari tulang belakang. Gangguan ini sering tak terlihat, namun menimbulkan gangguan pada fungsi tulang tersebut dan struktur sekitarnya. Subluksasi atau dislokasi sebagian ini dapat terjadi karena trauma kecelakaan, infeksi, gangguan pencernaan, dan juga stres. Keadaan subluksasi tidak selalu menimbulkan rasa sakit, sehingga terkadang sering dikesampingkan. Beberapa gejala kadang dianggap sepele, seperti sakit kepala di tengkuk, sakit pinggang, kesemutan, migrain, nyeri di tangan dan kaki, problem mengompol pada anak, dan lain sebagainya. Pasien yang paling tepat menjalani metode perawatan ini adalah mereka yang mengeluh akibat sakit kepala, nyeri punggung dan leher, nyeri sendi, artritis atau peradangan sendi, infeksi dan nyeri telinga, tekanan darah yang tidak normal, skoliosis, kinerja organ tubuh yang terganggu, atau asma. Pada dasarnya, pasien dapat menjalani terapi ini apabila terdapat perubahan pada posisi tulang belakang mereka akibat terjatuh atau terpeleset. Gangguan pada tulang belakang dikenal sebagai makrotrauma. Perawatan ini juga disarankan bagi pasien yang mengalami pembengkakan sendi intervertebral. Peradangan pada tulang belakang dan tubuh akibat pola makan yang tidak sehat karena kurangnya vitamin, mineral, atau air, dan perubahan degeneratif pada bantalan intervertebral atau tulang belakang. Dalam menjalani prosedur ini, chiropractor akan melakukan penekanan pada sendi tulang belakang atau manipulasi tulang belakang menggunakan tangan atau alat bantu khusus. Tekanan yang dilakukan harus terkontrol dengan baik, misalnya cepat lambatnya, serta keras lembutnya. Melalui cara ini, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kelebihan dari terapi ini adalah pasien tidak harus berhadapan dengan operasi. Namun apabila setelah diperiksa ternyata kasusnya di luar cakupan chiropractic, maka chiropractor sedari awal akan langsung merujuk ke dokter yang lebih kompeten pada kasus tersebut. Sebaliknya, chiropractor melihat ada kemungkinan perbaikan melalui terapi chiropractic, maka pasien akan segera ditangani.
Kelebihan lainnya adalah pasien tidak diharuskan untuk mengkonsumsi obat tertentu. Selama proses perawatan berjalan, pasien hanya diharuskan untuk berolahraga ringan. Ini penting dengan tujuan menguatkan otot-otot di sekitar tulang. Dengan begitu, mekanisme tulang dapat bekerja dengan semestinya. Chiropractic mulai masuk di Indonesia sekitar tahun 2000. Klinik pertama yang menawarkan metode ini pertama kali didirikan oleh Anthony K. Dawson di Bali. Namun sejak pertama kali masuk ke Indonesia, metode ini menuai pro dan kontra di kalangan dokter. Sebagian dokter di Indonesia menganggap chiropractic tidak masuk ke dalam ilmu kedokteran. Tidak sedikit juga yang menyebutnya sebagai pengobatan alternatif dan tradisional. Bahkan sebagian dokter tidak mau mengakui keberadaan metode pengobatan ini. Di Indonesia sendiri telah ada Perhimpunan Kiropraksi Indonesia atau Percirindo yang didirikan pada tahun 2005 lalu. Percirindo merupakan organisasi khusus yang membidangi kiropraksi dan mitra pemerintah di bidang kesehatan, sehingga bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan. Chiropractic pun memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat. Izin yang dikeluarkan adalah sebagai pengobatan tradisional. Percirindo juga mengeluarkan sertifikat sebagai legalitas untuk para chiropractor. Orang yang pertama kali mempelajari chiropractic di Indonesia adalah Dr. Soekarto. Beliau merupakan ketua Percirindo dan Dr. Tinah Tan, wakil ketua Percirindo. Meski belum diakui sebagai ilmu kedokteran, syarat untuk dapat mengikuti pendidikan chiropractor di Indonesia adalah lulusan kedokteran. Sejak 2009, para dokter yang ingin menjadi chiropractor harus menempuh pendidikan di Biomechanical Medicine Conversion Course Jakarta. Saat ini sedikitnya ada 33 dokter chiropractic di Indonesia. Menurut World Health Organization atau WHO, manipulasi tulang belakang adalah perawatan yang aman dan efektif. Perawatan ini bahkan bisa dijalani oleh wanita hamil asal dilakukan oleh ahli chiropractic yang bersertifikat. Namun, dampak berbeda bisa dirasakan oleh tiap individu. Beberapa orang ada yang mengalami efek samping ringan selama beberapa hari usai menjalani metode ini, seperti kelelahan, nyeri pada bagian tubuh yang dirawat, atau sakit kepala. Jika dilakukan dengan benar, jarang terjadi kemungkinan komplikasi serius, seperti cedera tulang belakang, di mana salah satu bantalan yang berada di antara tulang belakang keluar dari tempatnya, atau stroke setelah menjalani tindakan pada leher. Tidak semua orang bisa menjalani chiropractic. Ada beberapa kalangan yang tidak disarankan melakukan perawatan ini, yaitu mereka yang sering mengalami mati rasa, kehilangan kekuatan pada lengan atau kakinya, pengidap osteoporosis parah, penderita kanker pada tulang belakang, dan orang yang berisiko tinggi terkena stroke. Meski telah dinyatakan efektif mengatasi sakit punggung bagian bawah dan mungkin efektif untuk mengatasi sakit leher serta sakit kepala, metode ini tidak selalu menampakkan hasil positif pada semua orang. Jika rasa sakit tak juga berkurang setelah menjalani chiropractic selama beberapa minggu, mungkin perawatan ini tidak cocok. Sebelum menjalani chiropractic atau perawatan apapun, disarankan untuk mengkonsultasikannya dahulu ke dokter. Untuk memastikan Anda ditangani oleh tenaga ahli, selalu periksa latar belakang dan sertifikat yang dimiliki oleh penyedia layanan kesehatan.
Nggak usah ketawa di luar kenceng-kenceng. Di sini aja, di LOL. Ngapain lagi ya? Oh,